إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan rezeki kepada kita, mulai dari keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita, sehingga keduanya dapat menuntun kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan para sahabatnya menegakkan kalimat Islam hingga Islam sampai kepada kita dan kita dapat merasakan kenikmatan hidup di dalam naungan Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, iman adalah aspek yang paling penting yang ada di dalam kehidupan kita. Dan iman tidak cukup hanya diungkapkan melalui lisan, melainkan ia perlu diyakini dengan benar, diyakini dengan kuat di dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dan direalisasikan, diwujudkan dengan perbuatan. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Maka kalau keimanan itu hanya berupa ucapan tanpa adanya perbuatan, jika keimanan itu hanyalah sebuah ucapan dan perbuatan tanpa ada keyakinan di dalam hati, maka itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan ketika keimanan itu hanya berupa keyakinan di dalam hati tanpa adanya ucapan dan perbuatan yang benar secara syariat Islam, maka tidak akan ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Maka ketiga bagian iman ini amatlah sangat penting untuk direalisasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita akan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan memposisikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang tidak beriman kepada Allah, ia tidak akan peduli dengan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Di sisi lain, orang yang memiliki keimanannya kurang, ia tidak akan maksimal. Ia tidak akan maksimal dalam merealisasikannya dalam kehidupan. Karena semakin kuat keimanan seorang, semakin besar pula penyesalan yang ada dalam dirinya ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman seseorang, semakin peduli dirinya kepada lingkungan di sekitarnya, baik kebaikan ataupun keburukannya. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin lembut hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah.
dan semakin banyak ia mendengar ayat-ayat Allah, semakin bertambah pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang beriman ketika diucapkan Allah, lafaz Allah kepadanya, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka itu akan menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menemukan diri kita tidak menyesal ketika melaksanakan sebuah perbuatan keburukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati diri kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita, baik itu sebuah kemaksiatan. Ketika kita menemukan diri kita tidak lagi tersentuh hati kita dengan ayat-ayat Allah, maka ada kerusakan di dalam keimanan yang kita miliki ini. Maka perlu kita memperbaikinya. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun kita dengan syariatnya, bagaimana langkah-langkah yang dapat kita jalani, langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk memperbaiki keimanan kita dan menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah dengan memperbaiki ibadah salat kita. Salat adalah komunikasi yang baik antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dan Rabb-nya. Semakin baik komunikasinya, akan semakin besar pula pengaruh yang akan diberikan dari salat tersebut. Dan kebaikan itu, kebaikan dalam komunikasi itu hanya dapat diperoleh dengan kekhusyuan. Semakin khusyuk seorang dalam mengerjakan salat, maka akan semakin baik pula komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mencegahnya dari melaksanakan perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka jika salat yang kita kerjakan tidak dapat mencegah kita dari melakukan maksiat, justru melakukan maksiat yang sama setiap saatnya tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah salatnya, sia-sialah ibadahnya, tidak akan memberikan faedah kepada dirinya. Maka perbaikilah salat, maka keimanan itu akan dengan sendirinya tumbuh dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ila man yukhaliluh." Seseorang bergantung kepada agama teman baiknya, maka lihatlah seorang dari kalian siapa yang menjadi teman baiknya. Telah jelas, teman yang baik, teman yang saleh akan mengarahkan kita kepada kebaikan, sedangkan teman yang buruk akan mengajak kita kepada keburukan. Maka syariat sangat amat memperhatikan masalah pertemanan. Jika kita melihat diri kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa memberikan manfaat untuk teman kita, maka jadilah kita sebagai teman yang baik untuk teman itu. Namun jika kita melihat diri kita penuh dengan keburukan, cenderung kepada kemaksiatan, maka carilah teman yang soleh sehingga ia akan mengajakmu kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah senantiasa menghisap diri di setiap saatnya. Karena kebanyakan manusia merasa dirinya sudah baik karena mereka cenderung melihat seberapa banyak kebaikan yang telah dikerjakannya dan lupa akan keburukan yang telah dilakukan.
Maka semakin sering kita mengintrospeksi diri kita, menghisap diri kita, kita akan mengetahui seberapa banyak kebaikan yang kita kerjakan, dikurangi dengan keburukan yang telah kita lakukan, sebelum nantinya dihisap langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin sering ia menghisap dirinya, menghitung kebaikan yang telah ia kerjakan, maka akan semakin baik pula ia mengontrol perbuatannya di kemudian hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah oleh kalian apa yang telah diperbuat bagi dirinya untuk hari esok, hari akhir. Dan yang terakhir adalah dengan memperbanyak doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Maka setelah kita memperbaiki salat kita, perbaiki doa kita. Berdoa kepada Allah agar kita diberikan kebaikan. Berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk berdiri di atas kebaikan yang telah kita kerjakan. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita sendiri, orang tua, keluarga, sahabat, guru-guru kita, sehingga para malaikat akan ikut mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.